Saya jadi jaksa dari 2012 akhir, sekitar bulan November. Saya dilantik tanggal 12 November 2012. Kemudian saya kebetulan ditempatkan di ujung Kalimantan Barat. Mungkin teman-teman di sini udah pernah ke Kalimantan Barat? Ada yang pernah ke Kalimantan Barat? Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum ya. Ke Kalimantan Barat kebetulan ditempatkan di Putus Sibau. Pernah dengar nama Putus Sibau? Belum. Belum juga. Belum Pak, baru ini. Baru ini. Putus Sibau itu salah ibu kota kabupaten dari Kapuas Hulu. Di situ 18 jam dari Pontianak dan harus waktu itu karena tiket pesawat jarang dan penerbangannya juga tidak tidak selalu ada, jadi harus melalui darat waktu itu. Jadi saya sebelumnya mau tanya nih rekan-rekan semua di sini masih mahasiswa semua atau udah yang pernah bekerja? Ada yang... Mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Atau ada yang sudah bekerja? Ini Pak Taufik Pak ini. Taufik Ispriyono ini bekerja di mana Pak Taufik? Mahasiswa Pak itu. Ya? Mahasiswa Pak ini, Pak. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Statusnya mahasiswa sekarang, Pak. Statusnya mahasiswa ya? Iya, Pak. Tapi kalau ini dari pengalamannya kayaknya juga bergerak di ininya bergerak di bidang penegakan hukum kayaknya nih. Dari Jauh Pak nih, Taufik. Iya, Pak. Kebetulan saya dinas di Lapas Pemuda kelas 2 Madiun, Pak. Nah, benar kan? Saya bisa melihat dari profilnya. Mungkin bagi yang belum mengaktifkan kamera, lebih baik diaktifkan kamera ya, karena ini biar Pak Sofyannya bisa menilai dari bukan hanya secara meskipun online, tapi kalau dengan Zoom kamera diaktifkan, otomatis bisa menilai dari masing-masing mahasiswanya seperti apa ya. Oke, nggak apa-apa. Mau di mana misalnya lagi di kamar atau nggak masalah. Namanya juga online, tapi kan bisa memenuhi etika aja ya. Setelah saya lanjut lagi pengalaman saya di Kalbar, saya kurang lebih 3 tahun. Dari Kejari, kemudian saya ditempatkan di Kejati. Di Kejati saya lebih banyak menanganin perkara pidana khusus ya, korupsi, tindak pidana korupsi dan TPPU. Di sana saya pernah menyidangkan seorang polisi yang dijadikan terdakwa, yang mungkin teman-teman sekalian ingat kasusnya yang seorang perwira polisi yang ditangkap di Malaysia, yang kemudian dibawa ke Indonesia, kemudian disangkakan tipikor, yaitu AKBP IDA, IEP namanya. Di situ kebetulan saya jadi jaksa, tapi bukan saya saja, karena tim kebetulan saya paling bontot waktu itu, paling muda, paling kecil, jadi saya diberikan kesempatan untuk bergabung dengan tim senior untuk menyidangkan perkara beliau terdakwa ini. Dan itu yang menarik perhatian di waktu itu, bukan hanya di Kalbar, tapi juga secara nasional. Kemudian dari Kalbar banyak perkara mulai dari penyelidikan dan penuntutan maupun eksekusi, karena tugas jaksa endingnya adalah eksekusi. Kebetulan sudah saya lakukan semua itu, dari penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Kemudian saya pindah ke Solo karena saya kebetulan memperoleh beasiswa, dan kebetulan juga saya kenal dengan Pak Sofyan di Solo itu. Di Solo, saya kembali ditempatkan di bidang tindak pidana khusus lagi.
kemudian selama kurang lebih 3 tahun dan dari 2018 sampai sekarang saya di Kejaksaan Agung, terutama di Direktorat Penyidikan, di bagian penyidikan lagi. Jadi kalau di Kejaksaan Agung nih, saya di Direktorat Penyidikan dan kebetulan udah lama nih saya nggak sidang di pengadilan kan, udah 3 tahun karena kerjanya sekarang saya jadi penyidik gitu. Itu pengalaman-pengalaman saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari atau berbagi cerita dengan saya dari rekan-rekan semua. Saya panggilnya rekan-rekan semua ya karena biar tapi kalau untuk menyangkut teknis perkara yang belum ingkrah, saya juga tidak bisa mengungkapkan. Tapi kalau bagaimana proses peradilan di tingkat persidangan, mungkin saya bisa membantu menjawab. Nanti kalau misalnya saya belum bisa membantu menjawab, nanti saya akan catat dan akan saya sampaikan di acara pertemuan di berikutnya. Ini Mbak Siti Wulandari, oh ya udah ya. Nah, tantangannya waktu menangani perkara di perwira polisi tadi gimana, Pak? Kalau Biasanya kan kalau sesama penegak hukum itu kan pasti tantangannya beda ya sama kalau menyidangkan yang non penegak hukum. Pasti gitu kan? Iya, ya itu pasti ada semacam harus siap mental, terutama siap mental kita sebagai jaksa yang menyidangkan perkara yang dimana seorang terdakwanya adalah sesama penegak hukum, itu harus siap mental. Dalam arti capek pikiran, capek melayani istilahnya wartawan, dan juga penuh istilahnya resiko itu ada. Jadi tantangannya waktu itu sangat berat karena sidang harus tepat waktu. Kebetulan dapat hakim ketua langsung yang menanganin perkara. Kita tidak dibolehkan untuk telat 5 menit pun. Kalau telat 5 menit pun waktu itu kami pernah dimarahin oleh hakim ketua di depan media, para media sama ini karena kita menghadirkan saksi agak telat 5 menit harga waktu. Begitu juga sebaliknya penasihat hukum ketika tidak siap dengan pembelaan dimarahin oleh ketua karena ketua sangat konsen dengan waktu pada waktu itu tantangannya. Jadi sidang mulai startnya harus jam 9 pagi. Saya dari kos-kosan itu kebetulan harus jam 7 karena harus jemput terdakwa dulu karena keterbatasan SDM. Jadi kita kan karena perkara banyak dan bukan hanya fokus satu orang. Jadi sebagai jaksa juga harus multitalenta untuk jadi pengawal tahanan, harus jadi pembawa barang bukti, harus kita kita jalanilah untuk suksesnya penuntutan kita itu gitu. Ya, silakan teman-teman kalau mau berbagi. Di sini apa ada keluarga yang penegak hukum? Saya tanya dulu. Pak ini rekan Amiruddin ini apa ada keluarganya yang penegak hukum? Tidak ada, Pak. Cuma ada yang kerja di pengadilan aja. Oh, ada kerja di pengadilan. Oke. Kalau Mbak Maria? Iya, Pak. Kebetulan ada, tapi bukan saudara yang terlalu dekat, ibaratnya kayak iparnya mama itu. Apa? Kurang jelas suaranya. Nah. Iparnya ibu saya itu kepala Kejaksaan Riau. Oh, kepala Kejaksaan Riau saat ini apa mantan? Udah ini. Kurang tahu juga, Pak, soalnya udah saya lama kurang ya. banyak Oke, tanya. ya. Iya. Oke.
alasan mungkin ini pertanyaan agak apa namanya, motivasi atau kepengen kuliah ngambil jurusan hukum, kalau Mbak Maria apa? Sebenarnya awalnya nggak ada sih Pak kepikiran untuk ngambil ke hukum. Itu awalnya pengennya jadi arsitektur. Nah, Oh gitu. tapi ketika SMA itu waktu kelas 3, kebetulan kok saya tuh ragu tiba-tiba Pak, karena saya masuknya ke jurusan IPS kelasnya. Iya. Nah, Kesasar lah jadi ya di situ. iya kok nyasar gitu. Nah, Nah, jadi waktu pas pendaftaran SNMPTN, saya berpikir nih, apa sih jurusan yang memang saya sekiranya kalaupun saya tidak minat, tapi saya bisa gitu. Kebetulan saya sering mengikuti lomba debat, saya pikir, oh saya bisa mengandalkan public speaking saya. Jadi saya oke. cari jurusan yang bisa mengandalkan public speaking, yaitu salah satunya. Ya, oke, bisa saya tangkap. Cita-cita arsitek yang menyimpang sebenarnya kalau di hukum juga bisa seperti arsitek, karena kalau apalagi sebagai Ya, hakim bisa mengkonstruksi perkara mengkonstruksikan ya. hukum, mengkonstruksikan misalnya ketika dituntut ini, tapi bagaimana sih konstruksi putusan yang bagus, konstruksi putusan yang adil bagi semua, bermanfaat bagi semua, gitu. Ya, mungkin Alhamdulillah kalau ada nyambungnya Pak. ya semua pasti kalau kita berusaha, kita berupaya maksimal, insya Allah hasil itu usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, atau kebalik mungkin saya. Karena jujur saya cita-cita saya tidak ada kuliah di hukum, dan tidak ada cita-cita jadi jaksa juga tidak ada, dan juga tidak ada cita-cita jadi aparat di penegak hukum. Tapi karena kebetulan dan yang sudah jalannya, mau nggak mau harus saya syukuri, karena banyak orang yang kepingin tapi tidak bisa. Gitu. Makanya saya di sini juga memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua. Kita tidak boleh putus asa atau menyerah begitu saja dengan kondisi kita, tapi kita harus berusaha dan berdoa. Karena ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya akan memuaskan lah bagi diri kita sendiri mungkin tapi syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Mungkin ada lagi yang mau di-sharing dari rekan-rekan semua. Kalau Pak Manahan, rekan Manahan Siagian, kenapa milih jadi mahasiswa jurusan hukum, Pak rekan Manahan Siagian? Oh iya Pak, alasan saya mengambil jurusan hukum itu yang pertama karena saya dari bangku SMA itu saya memang mau jadi jaksa Pak. Oh, mau jadi jaksa. Oke, jadi jaksa yang berhati nurani ya nanti ya. Iya. Jadi ketika penegakan hukum itu jangan dilupakan satu hal yang terpenting itu, meskipun aturan sudah ada, tapi semua harus kembali ke hati nurani. Oke ya. Pak Sofyan, materi apa lagi ini untuk pengenalan pertama ini? Baik, menarik sekali tadi saya ada tentang hati nurani tadi ya di dalam hukum. Selama panjenengan sebagai jaksa itu pernah nggak mengalami dilema begitu? Jadi ketika ada perkara, menyidangkan suatu perkara, menurut hati nurani Anda ini sepertinya ini tidak layak untuk diperkarakan, tapi karena tugas sebagai jaksa harus tetap dijalankan, maka ya tetap harus dituntut. Seperti itu pernah nggak? Oh, Ada perkara-perkara semacam itu? Kalau ada perkara seperti itu, kalau saya menggunakan hati nurani saya, bukan perkara ini yang misalnya tidak layak dituntut atau tidak, karena otomatis yang perkara yang masuk baik dari penyidik Polri, PPNS atau apa itu kan sudah memenuhi standar atau memang memenuhi unsur dari beberapa perkara ya. Tapi penggunaan hati nurani saya yang lebih ini adalah ketika kita menentukan tuntutan. Ketika kita menentukan tuntutan berapa sih sebenarnya, kita harus
terutama saya sendiri, saya pasti memperhatikan faktor bukan hanya textbook dari petunjuk, misalnya petunjuk tuntutan dari yang sudah ada dalam instansi kami, tapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang seperti di dalam tuntutan itu adalah faktor hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Pernah suatu ketika saya melakukan penuntutan perkara perdagangan orang, di mana anak-anak yang masih muda perempuan kemudian dipekerjakan di luar Jawa, kemudian dia dieksploitasi baik dari pekerjaan maupun dari eksploitasi seksual. Jadi dia harus menjalani itu semua, itu korban, dari sisi korban. Tetapi ternyata setelah persidangan, saya kira apa yang saya baca di berkas itu kan sempurna gitu ya, sempurna. Tapi ternyata di persidangan terbukti juga bahwa memang korban ini mau ikut bekerja dengan senang hati gitu kan, dengan senang hati ikut mau bekerja gitu. Jadi saya harus mempertimbangkan antara kepentingan negara atau negara dalam melindungi warga negaranya yang dalam hal ini korban TPPO itu, dan kepentingan juga terdakwa gitu. Jadi ketika kita melakukan penuntutan tidak serta-merta hanya wah ini orang jahat nih harus dihukum sekian ini. Tidak, tapi faktor-faktor itu juga, dan kebetulan juga waktu itu saya tuntut 9 tahun karena kebetulan hakimnya juga memutus 6 tahun, dan karena terdakwa merasa bersalah, suami istri ini terdakwa dan terima akan putusan. Disitulah saya menggunakan hati nurani saya terkait bagaimana kita tidak harus menyeimbangkan antara bukan hanya semata-mata memberikan hukuman saja, tetapi juga memberikan efek jera bagi yang terdakwa pada waktu itu. Itu satu. Contoh juga yang kedua, pada waktu kasus pencurian yang sebenarnya saya istilahnya apa namanya, pencurian dia dilakukan bersama-sama. Tapi ketika itu harusnya kalau pencurian, saya tanya rekan-rekan seni, apal dengan pasal pencurian ringan maupun berat? Saudari rekan Iqbal, coba kalau pencurian di KUHP diatur dalam pasal berapa? Udah dapat hukum pidana material ya? Udah dapat hukum pidana material? Udah dapat mata kuliah itu? Hukum Belum, pidana? Pak. Oh, belum dapat hukum pidana? Material, Pak. Oh, belum. Baru hukum acara ya? Kalau rekan Siti? Iya, Pak. Ya, kalau pencurian diatur di dalam KUHP pasal berapa? Aduh, Pak. Lupa, Pak. Lupa ya? Bapak ini nggak Ya, asik. nggak apa-apa. Belum baca, Pak. Tanya-tanya Belum baca. pasal. Maklum, Benar, Pak. benar. Kita rata-rata itu, 90% pekerja ya, Pak, ya. Hampir 100% malah. Jadi kalau nggak sering-sering diingatkan itu, banyak lupanya, Pak. Ya, mungkin Pak rekan Taufik nih yang mungkin hafal kalau pencurian itu pasal berapa? Diatur Rekan dalam Taufik? pasal 362, 363 sampai 365 pembahasan. Ya, 362, 363 sampai 365 ya. Nah, waktu itu saya dapat perkara pasalnya 363 aja. Tapi di dalam berkasnya itu dia tidak sendiri-sendiri gitu. Dia tidak sendiri melakukan kejahatannya. Saya memberikan petunjuk karena hati nurani ini tidak bisa kalau dia sendiri. Karena jelas-jelas cerita dia itu bersama-sama. Kalau bersama-sama tentunya pasal yang disangkakan adalah 363 ayat 1 ke 4. Waktu itu 361 ayat 1 ke 4. Saya saking ininya saya tidak mau mem-P21
kalau penyidik belum melampirkan SPDP terkait dengan ini temannya yang terdakwa yang saya pegang. Karena apa? Saya merasa nggak begini gitu loh. Konstruksi perkaranya, karena bagaimana dia pada bersama-sama cuma diajukan tunggal gitu kan. Itu saya sampai komitmen saya sampai saya tidak mau P21 kalau tidak itu dilampirkan. Akhirnya 3 hari sebelum tahanan habis 20 plus 40, saya baru mau karena sudah dilampirkan, saya baru mau P21 waktu itu. Boleh itu ya Pak gitu ya? Sofyan, contohnya. Boleh ya misalnya gitu suruh bolak-balik gitu sampai beberapa kali gitu, boleh ya? Nggak apa-apa ya? Kalau sebenarnya kalau bolak-balik berkas perkara itu sudah kesepakatan antara Mahfud Jakpol waktu itu, kalau nggak salah ini itu cukup 2 kali. Tapi waktu itu udah lama sih, jadi perkaranya jadi saya itu baliknya cuma sekali aja, tapi itu perkara lama banget karena saya nggak mudah didesak terus oleh penyidik P21. Saya nggak mau P21 karena saya di sini hati nurani saya berkata bahwa nggak bisa ini perkara di P21 kalau sebelum itu dijadikan terdakwa, karena saya memandang rasa keadilan. Masa yang diadili hanya satu saja, sementara yang pelaku satunya tidak ini. Begitu juga waktu itu ada perkara narkotika juga, masalah. Memang kadang dalam praktek itu begitu Pak. Memang kebanyakan penyidik itu memaksakan, dan kalau jaksanya tidak tegas biasanya memang ya mereka ikut aja alur permainan itu. Tapi kalau Anda misalnya punya ketegasan semacam itu ya yang memang yang betul semacam itu. Memang sebenarnya tidak ada aturan yang harus 2 kali cukup gitu, enggak. Boleh aja jaksa. Iya, makanya jaksa boleh bolak-balik sampai berapa kali. Kalaupun misalnya jaksanya pengen ngerjain juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Setengah-setengah kalau itu ngerjain. kan. Tapi kalau ngerjain kan kita harus fakta yuridis. Gitu. Jadi fakta yuridis harus kita pakai. Jadi ini. Ini ada. Oke, Pak Sofyan, ini ada hand raise dari rekan Manahan ini. Ada silakan. Mau ditanyakan? Iya Pak, izin bertanya Pak. Untuk Pak Agus, selama Bapak bekerja menjadi jaksa Pak, misalnya ada kasus nih Pak. Itu kan kalau ada kasus itu kan polisi itu kan sebagai tim penyidik kan Pak. Penyidik mengumpulkan berkas-berkas lalu diserahkan ke kejaksaan. Nah, apakah Pak pada saat Bapak menangani suatu kasus itu pihak kepolisian dengan pihak kejaksaan itu terjadi gesekan-gesekan gitu Pak? Karena berkas yang diberikan polisi ini selalu ditolak oleh jaksa gitu. Oh gitu. Kebetulan kalau di era saya ke sini tidak ada seperti itu. Tapi kalau saya dengar dulu, zaman-zaman dulu, karena semakin hari semakin ini dengan adanya pendidikan hukum yang semakin bagus, semakin ini hal-hal yang seperti itu saya rasa sudah nggak ada lagi karena profesionalisme itu tadi. Jadi kalau waktu saya memang nggak ada, tapi saya pernah mendengar zaman dulu banget itu kalau kayak gitu gesekan-gesekan itu. Jadi kita harus menempatkan posisi kita sesuai dengan undang-undang. Posisi kita ini sesuai dengan undang apa gitu kan. Kalau kita posisinya sebagai penuntut umum ya kita harus bicara dengan penuntut umum sesuai dengan penuntut umum. Jadi posisi penyidik sebagai di kepolisian gitu. Jadi kita harus menyadari kita posisinya di mana dan kewenangannya apa. Dan tidak boleh saling mempengaruhi kan ya? Iya, itu kan baik secara teori maupun secara asas ya harusnya kayak gitu. Itu proses peradilan juga sih, bagian dari proses peradilan bagaimana suatu perkara di sidang gitu. Ya, kalau jaksa ngajari polisi misalnya ini kurang boleh ya, tapi kalau polisi kan nggak boleh ngeyel kan ya. Apa yang dikatakan jaksa kan harus dia laksanakan toh. Intinya bukan mengajari sih Pak, itu memberikan petunjuk sesuai dengan memang kekurangan dari berkas itu sih.
Begitu Mas Manahan Siagian. Baik, terima kasih Pak. Ini Baik. kalau mau tanya Pak Sofyan, kalau online kayak gini peradilan pidananya gimana? Ini nanti proses ininya ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim, ada yang jadi Nah, apa itu. namanya pembela atau bagaimana nih? Ya, nanti kan saya berikan teori sebentar, ya mungkin beberapa pertemuan ada teori tentang Hukum acara ya. Hukum acara sudah, kan ada semacam alur praktek peradilan itu kan saya gambarkan bahkan begitu. Iya, oke. Nanti biar mudah, dan nanti setelah saya kasih itu, nanti saya kasih studi kasusnya sudah berkas perkara, nanti biar dipelajari, nanti biar teman-teman mungkin membentuk kelompok. Kalau ini cukup ya bisa dibikin 2 kelompok, tapi kalau tidak cukup ya nanti kita pikirkan lagi lah ya. Jadi nanti ada kalau bisa ada 2 kelompok ya, nanti ada hakimnya masing-masing dari kelompok itu, kemudian ada jaksanya masing-masing dari kelompok itu, nanti ada perkara yang saya berikan itu berupa semacam perkara yang sudah putusan, sudah inkrah, tentunya perkara pidana ya, nanti bisa ditelaah, dan nanti itu bisa teman-teman nanti membuat semacam surat dakwaan, tuntutan, dan seterusnya. Sampai nanti adanya hakim memberikan putusan, kan begitu ya. Iya, mahasiswanya ada berapa ini? Mahasiswa dari internal Unigma ada 11. Oh, ini ada Pak Sasongko tanya ini ya. Oh iya, silakan Pak Sasongko. Ya, ini salam kenal Agus. Waalaikumsalam. Oh iya, waalaikumsalam Pak. Itu alma mater Pak Agus. Saya dulu juga di UNS. Oh, di UNS Pak. Ini kuliah lagi. Kuliah lagi Pak. Alma mater dulu ngambil apa Pak? Saya di akuntansi dulu Pak. Oh, akuntansi. Ya. Saya dulu mau masuk akuntansi tapi nggak jadi Pak. Ya, silakan Pak Sasongko. Iya. Ini menarik Pak Agus. Saya itu punya teman yang ini saya rasa juga kalau menurut saya sih ini ada unsur ketidakadilan lah gitu ya. Tidak ada unsur ketidakadilan hukum menurut saya begitu. Tapi nanti cobalah mungkin bisa jangan bahan diskusi. Jadi begini, ada sebuah kasus ini kebetulan teman saya itu mengerjakan dalam konteks pekerjaan perencanaan Pak Agus. Nah, pekerjaan ini nilainya itu adalah 19 miliar. Lebih 19 miliar lah. Kemudian perencanaannya itu hanya 105. Nah, pada saat perencanaan itu sudah ditandatangani oleh semua pihak, selesai, dilakukanlah pelelangan dan berjalan. Nah, di tengah perjalanan ada permasalahan di lapangan. Jadi dari perencanaan yang semula itu tidak menggunakan fondasi yang bagus ya, fondasi borpel itu pakai fondasi yang biasa ya, kayak penahan itu. Nah, pada saat itu kasus ini dimasukkan dalam ranah kejaksaan ya. Nah, pada saat itu setelah diproses lama, akhirnya sudah dilaksanakan, sudah memakan anggaran sebanyak 16 miliar. Nah, pas di tengah jalan itu, kasus itu akhirnya yang dijadikan tersangka itu adalah teman saya sebagai perencana dan juga PA, pengguna anggaran. Nah ini, dan yang mengerjakan itu tidak kena apa-apa. Mestinya kan ada proses pada saat ada perbedaan apapun kan di lapangan bisa dilakukan perbaikan dari sisi apapun ya mungkin ya. Saya nggak ngerti, tapi akhirnya yang sekarang itu dulu kena 4 tahun, kemudian banding malah kena 7 tahun. Kena 7 tahun, Pak. Jadi dia itu hanya dapat uangnya 105, tapi menjalani 7 tahun yang menggunakan dana sampai dengan 16 miliar tidak kena apa. Ini kan ya, wah ini keadilan hukumnya di mana? Oke, saya sudah Fakultas Hukum. Ya, sudah menangkap dari maksud dari Pak iya. Kalau itu mungkin tidak masuk dalam materi perkuliahan ini ya, tapi itu
contoh atau gambaran dari proses peradilan gitu ya. Karena menurut saya kalau kita suatu perkara sudah disidangkan dan sudah terbukti, apalagi sampai tingkat MA, berarti kan proses peradilan ini udah selesai. Dan untuk yang misalnya pihak-pihak yang tidak dijadikan, yang menurut itu tidak dijadikan pihak yang bertanggung jawab, itu kita tidak bisa istilahnya apa ya? Itu masing-masing mempunyai kewenangan gitu ya dari apa namanya penyidik itu tadi atau aparat penegak hukum itu tadi gitu. Nah, itulah gambaran dari proses peradilan yang kita apa namanya kita alami gitu. Proses peradilan ya seperti ini gitu. Tapi kita bagaimana menuju proses peradilan yang benar-benar sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan apa yang telah dituliskan itu, Pak. Kalau untuk saya mengomentari materi, mohon maaf nih saya tidak bisa untuk mengomentari materi yang tadi. Saya memberikan gambaran umum aja sih, Pak. Gitu, Pak Sofyan. Baik, mungkin ada yang mau sharing lagi sebelum saya tutup. Mungkin tidak perlu lama-lama ya. Silakan. Masih ada teman-teman belum masuk ya ternyata ya. Saya bingung ya, ini kemarin juga gitu ya, Mas Dian ini kan juga tidak bisa masuk kemarin. Padahal yang lainnya bisa masuk ya. Iya, saya tadi juga nggak bisa masuk sampai berapa kali, Pak Sofyan. Iya. Baik, mungkin ada lagi, silakan. Mumpung ketemu ini, mumpung beliau. Ya, Mas Soyo silakan. Nah ini turun gunung Mas Soyo. Silakan. Pertanyaan saya simpel, Pak. Bagaimana menghilangkan stigma bahwa hukum tajam di atas, tajam di bawah, tumpul di atas. Bahwasanya banyak perkara, artinya perkara yang masuk ke jaksa itu sekeras sepele. Artinya gini, suatu contoh kasus pencurian hanya gara-gara pisang, Pak. Itu sampai di sidang, artinya apa ya, kalau kita orang hukum itu tetap kasusnya pencurian masuk ke hukum. Iya, memenuhi unsur ya. Memenuhi unsur, tapi bagaimana cara menghilangkan stigma di masyarakat bahwa hukum itu seolah-olah hanya untuk kaum bawah gitu, Pak. Kita agak ngeri juga, ngerinya seperti ini. Banyak kasus besar, banyak kasus yang istilahnya sampai miliaran, jutaan gitu, sampai tidak terekspos. Kalau yang masalah kecil-kecil kaum bawah sampai terekspos gitu, kayaknya ngeri gitu, Pak. Nah ini stigma-stigma itu bagaimana biar hilang, artinya masyarakat hilang, ya, menerima gitu. Enggak, ya, Pak. Itu Pak, makasih Pak. Oke, biar hilang itu tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai warga hukum gitu ya, warga komunitas hukum ini tugas kita semua. Kalau menurut saya ya, karena peran untuk memberikan stigma kepada masyarakat itu ya dimulai dari kita ini yang ngerti hukum gitu. Bukan berarti istilahnya kayak pencurian pisang dengan apa namanya dengan nilai yang kecil gitu. Tapi memang secara hukum memenuhi unsur dari undang-undang pasal 362 misalnya. Akan tetapi sekarang sudah digaungkan dengan keadilan restoratif justice. Jadi makanya pimpinan kami di Pak Jaksa Agung kemarin dalam penganugerahannya sebagai guru besar, profesor, itu kan terkait karena menurut Fakultas Hukum Unsud itu gagasan-gagasan beliau itu tentang keadilan restoratif justice itu benar-benar bermanfaat bagi penegakan hukum. Jadi tidak ada lagi istilahnya nanti nyuri pisang apa namanya dihukum sekian, tapi tetap kalau melalui pendekatan peradilan keadilan restoratif justice itu kan sudah diatur ya, dia
tetap ada syarat-syaratnya di situ, nanti coba dipelajari itu karena bagian dari peradilan pidana, bagaimana suatu case itu bisa dikategorikan penanganannya dengan keadilan restoratif justice seperti di Undang-Undang SSPA yang perlindungan anak itu kan sudah peradilan anak itu sudah diterapkan. Nah, ke depannya saya berharap juga kita ini yang ngerti hukum, kita juga bisa memberikan edukasi kepada warga di sekitar kita. Jangan sampai kita yang ngerti hukum kita diam aja gitu ya. Kita selalu kita karena udah berbicara, kita udah masuk di dunia hukum juga, kita harus mengedukasi warga, terutama yang misalnya kadang hal-hal yang kayak gitu memang menurut saya kalau memang dia memenuhi unsur ya, tapi ada sisi manfaat lain ketika misalnya atau ada sisi tujuan hukum lain misalnya yang dia tidak diproses tapi tetap dinyatakan bersalah dengan misalnya dengan hukumannya misalnya kan hukuman kan tidak hanya pidana penjara gitu ya. Orang dinyatakan bersalah kan tidak pidananya kan tidak hanya pidana penjara. Ya, itu. Ya. Itu Pak Sofyan. Ya, baik. Begitu Mas Soyo. Memang begini ya, ada sedikit tambahan dari saya. Untuk restoratif justice sebenarnya sudah diinstruksikan tidak hanya kejaksaan sebenarnya oleh Kepala Polri atau Kapolri itu sudah menginstruksikan hal yang sama. Sebenarnya untuk perkara-perkara yang nilainya kecil ya, atau misalnya perkara-perkara yang sifatnya ringan, itu sebenarnya pendekatannya memang diarahkan ke restoratif justice. Restoratif justice seperti apa? Para pihak nanti diketemukan ya antara korban dengan tersangka itu jika memang keduanya sudah sepakat misalnya dengan semacam ada ganti kerugian ya, walaupun ganti kerugian sebenarnya artinya di perdata ya, tapi karena ini memang ada semacam kekhususan begitu ya untuk terciptanya semacam keadilan common sense gitu lah ya, keadilan yang dari sikap perasaan masing-masing. Jika sudah merasa adil ya sudah selesai di situ, para pihak meminta maaf, kemudian kalau yang merasa jadi dirugikan diberikan semacam uang kerohiman begitu ya, atau semacam semacam tanda penyesalan dari pihak tersangka, begitu sudah selesai sebenarnya. Namun memang kembali itu adalah wewenang penyidik. Tapi pengacara bisa seharusnya jika memang ingin mendamaikan mereka boleh dengan dengan powernya untuk melaksanakan itu restoratif justice itu. Jadi tidak hanya di kejaksaan, di kepolisian itu sebenarnya harusnya sudah memakai itu apabila untuk perkara-perkara yang katakanlah itu seperti mencuri pisang seperti itu kan perkara yang katakanlah hanya bikin malu kita di ranah internasional. Masa berita seperti ini masuk koran kan begitu ya. Itu menurut saya seperti itu. Itu mungkin menambahkan juga bisa nanti proses restoratif justice itu dijadikan semacam praktek di proses di mata kuliah peradilan pidana ini, karena itu kan bagian dari peradilan pidana. Jadi ada beberapa case misalnya yang bagaimana sih cara proses alur dari restoratif justice itu. Ada yang perkara pidana yang murni langsung ditindaklanjuti mungkin dimulai dari situ, misalnya ketika perkara itu tidak ini ada perkara yang dipraktekkan untuk dengan restoratif justice, dan ada yang perkara yang dipraktekkan dengan proses peradilan yang secara di KUHAP seperti biasalah gitu ya. Mungkin itu jadi bisa kita dalam proses peradilan pidana jadi memberikan gambaran yang benar-benar nyata gitu, yang benar-benar seluas-luasnya antara proses peradilan secara teori dan praktek itu biar berdampingan gitu. Jadi bagus juga nanti itu Pak Sofyan ketika misalnya ada satu tatap muka terkait praktek peradilan yang restoratif justice yang terkait perkara anak misalnya. Dengan case yang seperti itu gitu.
Ya. Ada yang berperan jadi korbannya, ada yang berperan jadi terdakwanya, ada yang berperan jadi jaksanya, ada berperan jadi penyidiknya. Karena restorasi justice kan bertingkat nih. Ada di tingkat penuntutan tingkat di kita, ada juga di tingkat di penyidikan kan kayak gitu. Gimana Oke Pak, teman-teman? siap ya. Bagaimana teman-teman, cukup? Cukup ya, sementara cukup. Ini sudah hampir pukul 5 kurang 15 menitan ya. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu-Ibu yang dari UNIKMA maupun dari Universitas 17 Agustus, dari Universitas Islam Riau, serta teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih juga telah mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan selamat datang di Universitas PGRI Madiun. Semoga nanti kita bisa praktek secara tatap muka jika memang para pihak mengizinkan, tentu saja yang punya kampus dan juga pemerintah mengizinkan hal tersebut terjadi. Tapi walaupun nanti misalnya secara online pun mungkin yang dari dalam nanti tetap akan prakteknya praktek, tapi nanti yang dari luar mungkin kita akan pasang semacam kamera untuk merekam setiap aktivitas Zoom kita, kan begitu ya. Untuk kita share di Zoom kan begitu bagi yang mengikuti di luar. Mungkin nanti jalan tengahnya semacam itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih Pak Agus Suciptoroso yang sudah mau bergabung ke sini, sudah menyempatkan waktunya. Saya tahu beliau juga sibuk karena di Kejaksaan Agung itu pastinya juga orang-orang terpilih yang bisa masuk ke sana kan ya. Baik, mungkin sementara itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nanti teman-teman yang tidak bisa masuk, silakan nanti didata ya. Mungkin dia memang sudah mau mengikuti, tapi karena terkendala sesuatu, nanti bolehlah ya. Kalau memang alasannya masih bisa diterima, nanti kita tetap absenkan, kita persensikan. Baik teman-teman, saya kira itu. Pak, jangan lupa di screenshot Pak. Itu soalnya katanya kata dosen-dosen sebelumnya untuk kebutuhan bukti gitu ya. Pak. Takutnya kuliah pertama kita terlewat kan Pak. Ini saya rekam, bukan hanya saya screenshot, ini saya rekam ya. Nanti iya. nanti bisa di-download di YouTube masing-masing ya. Oke, baik Pak. Ya, baik teman-teman. Teman-teman nanti kita screenshot. Ini kan saya pakai komputer ya, saya nggak tahu caranya screenshotnya bagaimana ini. Ada tulisannya print screen Pak. Print screen. Saya share Pak. Sudah ya? Oke, baik. Sudah ahli IT-nya di sini, saya lupa ya. Baik. Demikian teman-teman, silakan di screenshot lagi. Ini Mbak Ana lagi on kamera ini. Silakan on kamera teman-teman, sebentar saja enggak apa-apa. Untuk dokumentasi teman-teman kita yang dari luar. Ya. Sudah Mas? Sudah nggih? Enggak keluar Pak, gambarnya Pak. Yang lain enggak keluar Pak. Oke, ya sudah, wes. Saenake wes. Ya. Nggih. Nggih. Sudah? Ampun. Terima kasih teman-teman, Mas Amir, Mbak Dea, Mas Manahan, Mbak Hani, Mas Iqbal, Pak Agus, Mbak Maria, Mas Taufik, Mas Sofiantoro, Mas Tatak, Mbak Ana, Mbak Siti, Mas Roni, Pak Sasongko, Mas Nur Muhammad, dan Mas Soyo. Kita akhiri. Terima kasih atas atensinya. Semoga sukses dan nanti nilainya bisa bagus semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Kepada Pak Agus yang sudah bersedia memberi materi.